Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iman saya turun naik. Masya Allah, kayak tangga belum jadi itu turun naik, turun naik. Saya mudah emosi. Semoga Allah tenangkan hati Anda. Saya tobat dari perbuatan dosa lagi, saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang, nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya. Kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha tobat. Dan Allah akan tunjukkan jalan kalau dia mau ngambil itu. Tadi misal Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa, ini salah nih, saya harus berubah. Ini petunjuk Allah, Anda ambil tuh. Itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29 ayat 69. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami. Begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil. Dia serius pengen ngambil, pengen belajar, terus tanya orang, awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau, gitu kan? Datang ke majelis ilmu, awalnya belakang-belakang, setelah itu saf paling depan. Ustadz belum datang, dia sudah datang duluan, bahkan dia siapkan macam-macam. Allahu Akbar. Itu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami. Macam-macam. Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma di taklim aja. Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam. Diberikan pokoknya. Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu. Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa. Ya, Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama sa'ah tuh. Kelapangan dalam jiwanya, tenang gitu, kenikmat. Ada sesuatu yang nggak pernah Anda peroleh sebelumnya. Biasa kumpul-kumpul, main-main, ya, menjelang Isya, maghrib, malam-malam cuma nonton, tiba-tiba taklim. Ikut ke majelis ilmu. Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu. Ada sesuatu yang kerasanya, saya kemana aja selama ini? Saya kemana aja gitu. Ini nikmat, bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman, itu ketinggalan sekali, kayak nyeselan tuh. Saya ketinggalan nih gitu. Saya ketinggalan. Ya sama, dulu-dulu sholat fardu biasa ketinggalan. Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan sholat sunnah, wah, kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda. Itulah kenikmatan iman. Nah sekarang, kalau kemudian Anda bertanya, Ustadz saya pengen tobat, saya ini pengen tobat, tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Naik turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman, kitab yang pertama. Ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya. Dari 97 kitab, 97 pembahasan. Pembahasan pertama, Babul Iman, Kitabul Iman, 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'at. Rumusnya kalau pengen naik, maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detilnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Sholat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, pengen dinaikkan, maka perbanyak amal soleh. Ya, amal soleh. Ini. Karena itu dalam Al-Quran kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Iman wa 'amilus shalihat. Ini amal soleh. Detilnya amal soleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman kadang ada detilnya ibadah. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum infaq. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus ya puasa. Tuh.
Ini. Jadi kalau iman merasa sedang lemah, sering terdorong berbuat yang kurang bagus, pengen dinaikin, maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal-amal soleh. Paksakan. Paksakan untuk mengerjakan. Yang biasa fardu tambah sunnah. Rawatib dulu, latihan. Rawatib. Mutlak, malamnya coba tahajud, walaupun 2 rakaat dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau soleh itu sudah baik, rumuskan gini, hidup itu berpasangan. Semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49, paling kiri agak sedikit ke bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua selain aku, kata Allah, aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Kata Allah, semua selain aku berpasangan. Yang hidup berpasangan. Ya, laki-laki lawannya perempuan, jantan hewan lawannya betina, putik tumbuhan, Allah, lawannya benang sari. Siang lawannya malam, putih lawannya hitam. Sama persis, baik lawannya buruk. Saya ulang, baik lawannya buruk. Amal soleh lawannya amal salah. Jadi ada yang soleh, ini baik. Ada yang salah, nah ini buruk. Kalau orang sudah biasa baik, maka yang buruk akan tenggelam. Ya, waqul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Paling kiri perkenahan. Ya, katakan kalau yang baik itu pasti muncul. Kalau sudah yang baiknya muncul, buruknya tenggelam. Sebaliknya, kalau buruknya dominan naik ke atas, baiknya tenggelam. Orang sering berkata-kata baik, maka mohon maaf, lisannya akan sulit berkata kotor. Silakan Anda cek, orang yang berkata-kata baik, mau berkata kotor tuh nggak bisa. Sama dengan orang terbiasa lisannya kotor, mau berkata baik nggak bisa. Preman dengan preman berpapasan, apa mungkin mengatakan, Assalamualaikum bro? Nggak ada. Gimana awak ya? Apain gitu? Kiai dengan kiai nggak mungkin berkata kotor. Ustadz dengan ustadz mustahil. Ahli taklim dengan ahli taklim. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam akhi. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka yang buruknya akan hilang. Maka rumusnya kata Nabi, tingkatkan kesolehan. Salat naikkan. Paksakan. Gini. Saya kasih doa ya, cepat ya. Untuk menguatkan hati. Ini kalau Anda bisa kerjakan, sedang malas, bacakan dan kuatkan pada hati Anda. Kuatkan. Insya Allah nanti Allah turunkan kekuatan dan Anda bisa kemudian maksimalkan. Allahumma. Ikut aja. Allahumma paksain. Ya. Paksa. Udah. Ganti. Serius. Allahumma ajbirna. Allahumma ajbirna. Ajbirna. Ini bahasa Arabnya. Allahumma paksain. Ya? Paham? Ditingkatkan, naikin salat. Mulai dari salat. Nah, kemudian ini penting, salat itu yang paling utama karena dalam salat itu banyak kalimat tobat. Antum baru takbir aja, habis takbir kan tobat. Coba lihat. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat. Sejauh-jauhnya, aku nggak ingin lihat lagi. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat. Jauhkan ya Allah yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahanku begitu pekat, mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Allahumma ighsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Kalau begitu pekat luar biasa, gunakan ya Allah walaupun hanya air yang sangat dingin. Gunakan ya Allah. Maksudnya bersihkan sebersih-bersih. Antum tobat tuh, makanya pahami bacaan-bacaan salat. Sama dengan wajah alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku salat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau engkau bahkan wafatkan aku dalam salat ini. Engkau wafatkan aku dalam salat ini. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan. Jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. Muslim itu kan patuh, tunduk, patuh.
Jadi kalau Anda mengatakan kalimat itu habis sholat berbuat maksiat lagi, Anda berkhianat dengan kalimat Anda. Makanya sering katakan, pahami bacaan sholat, pahami. Anda akan mengerti betapa nikmatnya sholat ketika Anda memahami bacaan-bacaannya. Itu kalimat pertama. Kemudian di luar-luar itu Anda beristighfar. Makanya habis sholat kan Anda berzikir. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa. Habis sholat minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak, ya Allah. Namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkamu. Maka mohon ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat diucapkan itu sambil ingat dosanya, bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh tobat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah. Salah itu bawaan manusia. Jadi kalau Anda nggak pernah salah, apa patut ditanya, Anda itu manusia apa malaikat? Cuma malaikat yang nggak pernah salah. Quran surat 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak pernah salah, nggak pernah bermaksiat, mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Nggak pernah bermaksiat. Apa pernah Anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada. Apa pernah malaikat sering tukeran tugas? Nggak ada. Jibril, sini. Kenapa? Saya jengkel banget sama orang itu. Ente yang cabut nyawanya deh. Kata malaikat maut, nggak ada. Semua sama sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau Anda mengharapkan kesempurnaan dari seseorang, percuma. Karena Anda manusia. Sama persis dengan pasangan hidup. Kalau Anda mengharapkan suami Anda sempurna, Bu, ibu salah nikah. Harusnya ibu cari malaikat. Cuma malaikat gak punya nafsu. Jadi kalau ada suami salah, wajar namanya manusia. Jangan diekspos kesalahannya. Demikian juga istri kalau keliru, wajar namanya perempuan manusia. Kecuali malaikat. Papa kenapa sih gak pernah mengertiin aku? Mama, papa ini manusia, bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Kalau setan sebaliknya. Selalu kenal salah, gak kenal benar. Dan setan nggak mau tobat. Manusia pertengahan, salah dan tobat. Setan salah, nggak mau tobat. Jadi kalau ada manusia mengatakan dirinya manusia salah, nggak mau tobat, patut ditanya dia manusia atau? Itu. Paham ya? Tobat itu terus. Makanya disebut tawab. Tawab itu nggak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan ya, terus tobat, jangan berhenti. Terus tobat. Misal sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi terus, jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Terus, jangan berhenti. Jangan terus tobat, nangis. Hari ini nangis, nggak bisa, besok nangis. Nggak bisa, besok nangis. Nggak bisa lagi, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat. Itu poinnya. Bukankah ada orang membunuh 100 orang dan dia berusaha tobat? Dia berusaha tobat, datang ke majelis ilmu, berusaha di jalan wafat, dihitung oleh Allah. Padahal belum tahu dia diterima atau enggak tobatnya, belum tahu dia. Cuman dia berusaha di jalan mewujudkan tobatnya, bunuh orang. Anda bayangkan, maksiat itu udah hatam, udah lewat bahkan. Ya, dia kerjakan, tapi dia mau tobat, dia terima getaran jiwanya, datang istighfar di jalan meninggal, diterima tobatnya. Dan kita tidak tahu pelaku maksiat mana yang saat wafat dalam keadaan tobat. Ya, makanya ayo biasakan taubat, istighfar. Nabi aja biasa istighfar. Nanti kalau sudah enak ada kelapangan, setelah itu baru diberikan anugerah-anugerah dunia yang dirasakan hilang itu. Awal-awal tuh begitu Pak, kadang pengen tobat, saya pengen tobat ya Allah ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, pulang sepatu hilang. Ya. Kadang-kadang begitu, karena Allah kalau sudah senang dengan seorang hamba, yang kurang baik dibuang-buang, buang, nanti didatangkan lagi yang baik kalau Anda sabar. Ya, kan pernah ada seorang, ini kisahnya tak, seorang pemuda tobat. Terus diarahkan pada seorang syekh. Begitu diarahkan di syekh itu, kata syekh ini benar kamu mau tobat. Kalau mau tinggal dengan saya terbatas. Yang ada cuma kurma, minum air putih. Nggak apa-apa syekh, saya mau tobat. Tinggal di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari. Begitu 3 hari setan datang. Kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat gak seketika. Nanti beberapa waktu diarahkan dia kepada maksiat. Jadi kisah nyata, setan membisikkan kepada dirinya, guru kamu ini, syekh kamu, ini sabar banget makan cuma kurma, air putih. Kamu sudah mulai kuat.
Coba berbakti kepada gurumu, carikan makanan. Bagus awalnya. Keluar dia, carikan makanan. Begitu keluar, nyari-nyari nggak dapat, lompat tetangga, bakat malingnya dipakai lagi. Naik bakat pencurinya. Nggak dapat, lewat lagi, begitu rumah kedua, belum manjat, sudah mencium bau enak, bau makanan. Manjat dia ke atas tembok, begitu manjat, lihat ada tungku, ya. Di situnya di atasnya kemudian ada satu panci, ya. Kemudian dia ke situ, begitu dibuka, Allahu Akbar, 3 terong, enak banget kayaknya, baunya, yang sudah matang. Ya, dibisikkan ke telinganya, coba dulu aja, kalau enak, ambil. Berikan kepada gurumu. Syekhmu kan orang terkenal di sini. Kalau cuma ngambil dikasih tahu buat gurumu, pasti orang paham. Tuh, kadang-kadang begitu tuh. Mangga itu ambil aja kalau ditanya buat Ustaz Hadi. Awas suami-suami itu. Papa lagi di mana? Sama Ustaz Hadi. Nah, hati-hati tuh. Kalimat-kalimat padahal enggak misalnya kan? Baik. Nah, begitu proposalnya tuh. Akhirnya dia coba dikunyah. Begitu dikunyah kemudian, nah karena dia sudah tobat, itu ada petunjuk di hatinya. Jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat, nanti ada yang namanya burhan mirabbi. Ya, petunjuk Allah seperti Nabi Yusuf menerima burhan, ini salah. Ya, cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat, di hatinya mengatakan jangan lakukan itu salah. Nah, dia begitu, jangan lakukan itu keliru, itu salah. Begitu mendengar suara tadi dia muntahkan, ini kisahnya tadi muntahkan seketika. Dan dia lari. Dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah. Dia pengen dituntun, salah saya pengen tobat. Balik lagi. Begitu balik lagi ke tempat gurunya, qadar Allah, begitu pulang ke masjid gurunya, ternyata gurunya sedang berhadapan dengan seorang perempuan. Di luarnya ada bapaknya nunggu, seorang laki-laki tua. Begitu sedang berhadapan, lihat anak muda tadi dipanggil, ya bunaya ta'ala, anak sini, sini. Ya, begitu datang, diceritakan sama gurunya, ini ada seorang perempuan datang pada saya, dia baru ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya. Dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh. Saya tawarkan pada kamu, maukah engkau menjadi jodohnya? Nah, kalau Anda dalam situasi seperti itu tuh, wah, udah datang mau taubat, masuk masjid ada durian, tuh kan? Wah, perempuannya cantik, tinggal wafat kemudian oleh suaminya, belum ada keturunan dan seterusnya, baru aja menikah, selesai masa iddah, ditawarkan pada Anda, mau nggak? Nah, lalu laki-laki ini berkata, guru, saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang butuhkan, saya saja kesini numpang. Apa jawab gurunya? Kamu nggak usah khawatir, dia diwarisi harta yang sangat banyak, dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suami yang mampu membimbing dia ke surga. Kira-kira kalau ada jawaban seperti itu, apakah Anda bersedia atau tidak menolak sama sekali? Oh? Baik, maka sama seperti Anda. Diterimalah kemudian lamaran itu, ternyata bapak tua tadi yang di luar, bapak si perempuan tadi. Dibawa ke dalam, kemudian diakadkan, setelah selesai pulanglah ke rumah. Kisah belum berhenti. Begitu keluar rumah, digandeng erat tangannya tuh, jalan, lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu. Ya, dia udah dagdikduk tidak karuan, dagdikduk, rumahnya ini bukan, dan alhamdulillah ternyata bukan, lewat. Begitu di rumah yang terong tadi, dia percepat jalannya. Begitu dipercepat, maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi. Dipegang tangannya, Zauji, ada apa itu nak? Sayang, ini rumah kita katanya. Rumah terong tadi. Betul. Masuklah ke situ. Waduh, celaka saya katanya kan. Begitu masuk ke situ, bertanya, polos kayak nanya, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Jujur dia, nah, saya lapar. Saya 3 hari makan cuman kurma, minum air putih gini. Alhamdulillah. Baik, tunggu sebentar. Begitu ke dapur dia lihat, wah, terongnya kan bermasalah tuh. Pancinya kebuka, lihat. Rupanya dia menyiapkan terong itu untuk suami barunya. Begitu dilihat terong yang bermasalah, dia teriak, siapa yang makan terong saya? Katanya. Tahan. Kalau situasi itu terjadi, bagaimana respon Anda? Jangan bilang itu kucing. Lalu tiba kemudian tergeraklah hatinya datang. Perhatikan kalau rumah tangga seperti ini, nikmat kehidupan dunia tuh. Ya, tidak akan terjadi perang per dunia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lihat baik-baik. Datanglah suami ini mengatakan dengan jujur, Zauji, sayang. Ini di Quran tuh gini, selalu laki-laki perempuan tuh zauj. Kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan zaujah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris. Zauji, sayang. Kisahnya begini katanya. Aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku. Lalu setan membisikkan sampai tiba-tiba ke sini aku buka ada terong, aku cicipi. Tapi demi Allah, tidak aku telan, aku muntahkan karena takutku kepada Allah. Sampai aku kembali tadinya mau tobat, sama guru dipanggil suruh nikah sama kamu. Sampai ke sini. Dia jelaskan semua kisahnya. Apa yang terjadi?
Kalau ibu mendengar kisah tadi, apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan? Hah? Kalau ini terjadi pada setiap perempuan, maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi. Tenang kehidupan di bumi. Perhatikan kata perempuan ini. Apa yang dia katakan? Bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini. Ahli maksiat, tobat, dapat ketenangan, dan apa hasilnya? Perhatikan. Wallahi, demi Allah. Secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Coba lihat. Pulanglah dari sini cari terong. Ya, tobat.